Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Adil Adim. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci dan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bawah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam reuni akbar atau yang dikenal dengan silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saudara insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan. Apa itu reuni akbar atau yang dikenal dengan silaturahmi? Silaturahmi itu adalah hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat mendalam, yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Halo? Halo? Hai. Halo, hai. Hai. Apa silaturahmi itu, Bu? Membangun hubungan cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam. Parameternya apa? Bukan berkumpul di sini sekarang. Bukan saling sapa menyapa, bukan saling memberi pada saat ini, tapi keberhasilan silaturahmi, hakikat silaturahmi, hakikat reuni akbar pasca setelah berkumpul hari ini. Kita kembali ke rumah masing-masing, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Bandung, atau ada yang di kota-kota lain. Apa hakikatnya silaturahmi? Parameternya bukan hanya berkumpul sekarang, bukan hanya saling menyapa sekarang, bukan hanya berbagi sekarang, tapi parameter silaturahmi, parameter reuni akbar setelah kita kembali ke rumah, kemudian di rumah kita saling chat-chatan. Betul? Melalui Instagram, melalui Facebook, melalui TikTok, kita saling menanya kabar, kita saling mendoakan, kita saling menolong, kita saling membantu. Itu adalah hakikat reuni atau silaturahmi akbar. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah.
Ada 3 dimensi dalam reuni akbar ini, dalam silaturahmi akbar ini. Apa yang harus kita lakukan agar senantiasa reuni akbar ini mendapatkan keberkahan, silaturahmi akbar ini mendapatkan keberkahan? Kata Rasulullah, ada 3 dimensi yang harus kita lakukan. Yang pertama, sil man qata'aka. Membangun, merajut silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita bersilaturahmi, kalau kita membantu, menolong, menyapa dengan orang yang hebat, dengan orang yang baik, dengan sahabat-sahabat tercinta, itu nilainya belum seberapa. Tapi justru yang harus kita lakukan, sil man qata'aka. Kita harus mampu merajut, membangun silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Dengan orang yang membenci kita. Dengan orang yang tidak senang dengan kita. Kita datangi, kita rangkul, kita raih. Bagaimana caranya supaya orang itu mendekat dengan kita. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah beliau berangkat untuk melakukan ibadah, di pinggir jalan ada nini-nini yang suka meludahinya. Setiap beliau berangkat dia ludahi, berangkat lagi dia ludahi. Suatu ketika tidak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, kemana nenek-nenek yang suka meludahi saya? Kata sahabat, sakit ya Rasulullah. Coba Bu, Pak, kalau mendengar orang yang sentimen dengan kita, orang yang selalu membenci sama kita, kemudian kita dengar orang itu sakit, apa yang kita ucapkan? Mau ucapan alhamdulillah atau innalillah, Pak? Halo? Mau ucapkan syukur alhamdulillah atau innalillah? Bagaimana Rasulullah SAW? Wahai sahabat, kita tengok, kita jenguk nenek-nenek tersebut. Maka ditengoklah oleh Rasulullah. Setelah bertemu dengan nenek-nenek tersebut, bagaimana? Nenek-nenek tersebut merasa takut. Bagaimana kata Rasulullah? Wahai nenek, jangan takut. Aku kesini untuk bersilaturahmi. Aku kesini untuk bertemu dengan nenek. Apa yang Rasulullah bawa? Dia bawa makanan. Dia bawa minuman. Bagaimana terharunya nenek-nenek tersebut. Yang tadinya membenci Rasul. Yang tadinya sangat benci dengan Rasul. Tapi pada saat Rasulullah menunjukkan suri teladannya yang baik. Beliau rangkul nenek-nenek tersebut. Beliau ajak nenek-nenek tersebut. Pada hari itu bagaimana kata nenek-nenek? Ya Rasulullah, saksikan olehmu. Hari ini aku masuk Islam. Subhanallah. Hebatnya Rasulullah. Beliau bersilaturahmi kepada orang yang telah membencinya. Bagaimana dengan kita hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, auti man haramaka. Dimensi yang kedua untuk membangun reuni akbar ini, untuk membangun silaturahmi akbar ini, yang kedua kita bangun, kita lakukan selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Selalu menolong kepada orang yang tidak pernah menolong kepada kita. Selalu peduli kepada orang yang tidak peduli kepada kita. Ini subhanallah. Kalau kita memberi kepada orang yang bagur, ya Bu ya, itu sudah biasa. Apakah kita bisa lakukan kita memberi kepada orang yang koret, Pak? Yang tidak pernah menolong kita. Yang tidak pernah membantu kita. Apakah kita sudah lakukan? Bagaimana Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW menyembelih kambing, kemudian dipasak oleh Siti Aisyah,
Bagaimana kata Rasulullah? Ya Humairah. Begitulah sayangnya Rasulullah kepada istri sampai memanggil ya Humairah. Bapak, sekarang kalau panggil kepada si ibu, bagaimana panggilannya Pak? Masih panggilan bebek? Atau ai? Atau yang? Subhanallah. Ini pujian Rasulullah. Saking kemerahan pipinya, saking cantiknya. Alhamdulillah ibu-ibu di sini cantik-cantik semuanya. Bapak-bapaknya pada gara rantang gitu. Mudah-mudahan cantik ibu sekalian, bapak-bapak ganteng-ganteng hari ini mudah-mudahan bisa bertahan dan istiqomah sampai di rumah. Jangan cuma hari ini nih. Ya Bu ya. Sekarang hari ini kita pakai bedak, pakai lipan, pakai lipstick. Dipertahankan ya Bu ya. Di depan suami ibu harus cantik. Bapak-bapak di depan istri bapak harus ganteng. Bagaimana dengan Rasulullah setelah kambing dimasak? Lalu Rasulullah menanyakan kepada istrinya Humairah, apakah masakannya sudah terbagi semuanya? Bagaimana kata istrinya? Udah ya Rasulullah, hanya satu tetangga kita yang belum terbagi. Kenapa? Karena dia itu adalah orang Yahudi. Karena dia itu adalah noni. Bagaimana kata Rasulullah? Jangan begitu, coba masih ada pasakan, bagikan. Pasakan semuanya dibagikan sama orang Yahudi itu. Bagaimana kata orang Yahudi itu yang selalu menerima makanan pemberian dari Rasulullah. Padahal orang Yahudi tidak mau, tidak pernah memberi kepada Rasulullah. Tapi subhanallah, dengan kebaikan Rasulullah, maka orang Yahudi tersebut berbalik arah yang tadinya koret. Tahu koret Pak? Merepet, meregehese, buntut, cap, berbalik arah Pak. Pada saat itu orang Yahudi itu beliau bersaksi di hadapan Rasulullah. Wahai ya Rasulullah, saksikan olehmu hari ini aku masuk Islam. Hebatnya Rasulullah. Beliau Rasulullah, dia memberi walaupun orang itu tidak pernah memberi. Bagaimana dengan kita? Bu, kalau kita suka memberi kepada orang yang suka ngasih kepada kita, atau kita pernah sering memberi kepada orang yang belum ngasih kepada kita Pak? Halo? Kalau tetangga kita ngasih ping-ping ayam, baru esoknya kita kasih lagi. Tapi kalau tetangga kita masak, kita tahu, kita lihat, masak ayam kemudian kita melihat tidak dikasih, bagaimana kata kita Bu? Halo? Enggak apa-apa atau mau dibalas? Ini Pak yang harus kita lakukan. Reuni akbar harus membawa berkah. Silaturahmi akbar ya harus membawa berkah dengan dibangun dengan 3 dimensi. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak. Dimensi yang ketiga untuk membangun silaturahmi akbar, untuk membangun reuni akbar. Aufi mandolamaka. Kita harus memaafkan kesalahan orang yang pernah mendolimi kita Pak. Halo. Kita harus memaafkan kesalahan orang yang telah mendolimi kita. Bagaimana Rasulullah didolimi oleh Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal berpura-pura sakit untuk menjebak Rasulullah. Dibuatlah lubang. Kata Abu Jahal, wahai tentara-tentaraku, panggil Rasulullah, suruh ke sini, suruh menghadap aku, suruh nengok aku. Rasulullah dengan husnudonnya, beliau pergi menjenguk Abu Jahal. Ketika datang ke pintu Abu Jahal, di depan pintunya ada lubang, datanglah malaikat. Wahai ya Rasulullah, jangan kau lanjutkan. Maka Rasulullah berbalik arah. Ketika Abu Jahal tahu Rasulullah berbalik arah, apa yang terjadi?
Hei Rasulullah, kesini kamu. Abu Jahal tidak ingat bahwa di depannya ada lubang. Maka terperosoklah Abu Jahal sendiri di lubang yang dibuatnya. Bagaimana kata Abu Jahal? Tolong. Semuanya satu pun dari barat tentaranya tidak ada yang bisa menolongnya. Bagaimana kata Abu Jahal? Panggil Rasul, suruh tolong aku. Datanglah Rasulullah. Begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana, bagaimana? Ditolonglah oleh Rasulullah. Sudah dia tahu bahwa dia benci, bahwa dia mendolimi, tapi Rasulullah tidak pernah mempunyai rasa benci, dengki terhadap Abu Jahal. Maka ditolonglah, selamatlah Abu Jahal. Ini subhanallah. Mudah-mudahan 3 dimensi dalam pertemuan reuni akbar silaturahmar ini membawa berkah kepada kita semuanya. Yang pertama, dimensi yang pertama, kita menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, menolong kepada orang yang tidak pernah menolong. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang yang pernah mendolimi kita. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk semuanya, karena waktulah yang tidak mengizinkan untuk pertemuan hari ini. Kami cukupkan sekian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.